Yesus yang baik. Mujizat-Mu nyata bagi kami hari demi hari. Pertolongan-Mu indah atas kami semuanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, badai mustahil, tiada yang mustahil. Haleluya, kami percaya. Haleluya, kami percaya. Haleluya, oh Yesusku.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi dan selamat menjelang weekend saudara. Di hari Jumat ini tanggal 4 November 2022. Dan saudara, saya ingin sedikit melanjutkan mengenai apa yang dibahas di materi KPK minggu lalu, ya, mengenai diperlengkapi untuk pekerjaan baik. Kalau saudara ketinggalan tidak ikut KPK, saudara bisa tanya anggota KPK yang lain, teman-teman saudara. Berbagi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, tapi semakin saling melengkapi. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang kita bahas dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Sekarang kita akan lihat dari ayat yang ke-16 dan 17. Ya, ayat yang ke-16 dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, saya yakin saudara sudah sering mendengar ayat ini. Coba kita lihat sama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada beberapa kebenaran di sini yang harus saudara renungkan, ya, saudara terima dengan sebulat-bulatnya, bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau firman Tuhan ini, ya, semuanya itu diilhamkan oleh Allah, bukan sebagian. Jadi di dalam firman Tuhan ini tidak ada yang namanya ayat-ayat yang tertolak, ayat-ayat yang salah. Dalam artian salah itu bukan berarti salah bukan berarti salah tulisan, tetapi salah mencatat atau artinya menjerumuskan, bukan. Tapi kalau mengenai penterjemahan, pasti ada beberapa koreksi-koreksi sebab adanya perbedaan leluasan kosakata, ya. Contohnya bahasa A dan bahasa B. Kalau bahasa A itu istilah ini ya cuma bisa dikatakan ini. Tapi dari bahasa aslinya, ya, itu ternyata artinya macam-macam. Nah, mana yang tepat? Nah, itu perlu diteliti secara linguistik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai kebenaran, firman Tuhan itu kita terima seutuhnya. Jadi semua yang ditulis di firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Dan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah ini adalah sangat amat bermanfaat bagi kita. Itulah mengapa kita selalu ambil waktu untuk merenungkan firman. Walaupun mungkin saudara katakan, Pak capek Pak, saya tiba di imamat Pak, ini bacanya sambil ngantuk-ngantuk. Atau bahkan bilangan Pak, saya baca bilangan. Ya, itu di situ Pak dituliskan mengenai angka-angka dan sebagainya, ukuran-ukuran yang saya tidak paham. Atau juga keluaran Pak, aduh ini ada suku ini dipimpin oleh ini, diulang berkali-kali. Tapi saudara, kita bukan hanya membaca Alkitab untuk mendapatkan informasi. Ayat 16 ini dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah, apapun isi dari firman Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar kita. Nah, mungkin saudara tidak sadar, ketika saudara sedang membaca, misalnya katakanlah tentang keluaran atau bilangan, mungkin saudara hanya membaca suku ini diambil laki-laki sekian puluh ribu,
Mungkin bagi kita itu ya sudah, itu sebuah informasi. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya berfungsi untuk memberi kita informasi. Roh Kudus itu akan menerangkan pada kita kenapa kok itu kita bisa baca dan kenapa kok itu dituliskan demikian. Ya, pasti ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin firman Tuhan itu tidak bermanfaat, tidak. Karena firman Tuhan itu saudara diberikan dengan banyak cara. Ya, kalau saudara mau tahu ada 9 cara, saya catat ada suara Tuhan yang audible, ya mendengar terus ditulis. Yang kedua ada melalui messengernya atau penyampai pesan, yaitu malaikat. Dan juga ada yang melalui prophets, nabi-nabi. Ada juga melalui Yesus Kristus sendiri, ya. Ada juga melalui apostles atau rasul. Ada juga melalui visions atau penglihatan. Ada juga melalui dreams atau mimpi. Bisa juga melalui revelation atau pewahyuan. Bisa juga melalui inspiration atau inspirasi. Ya. Diilhamkan, diinspirasikan. Ya. Firman Tuhan itu banyak cara diberikan kepada para penulis firman Tuhan itu. Tapi caranya banyak, tapi yang memberikan firman itu satu. Tuhan sendiri. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, apapun kitabnya, kita itu sedang mengenali siapa Tuhan kita lebih dalam lagi. Ya. Kita itu sedang bercakap-cakap. Kita membaca tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Yang kata ayat 16 ini bisa mengajar kita, bisa menasehati, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Bisa jadi nanti saudara ketika baca firman, tidak perlu ditegur atau tidak perlu dinyatakan kesalahannya oleh orang lain. Tapi hanya membaca firman saudara bisa menitikkan air mata sendiri. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Logos, firman Tuhan, firman Allah yang hidup adalah Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara, menyambung dari materi KPK yang minggu lalu di ayat yang ke-17. Kita harus yakin bahwa kalau kita ini merenungkan firman dan kebenaran firman yang kita renungkan, ya, entah itu perjanjian baru, perjanjian lama, Injil-Injil, Gospels atau apapun, semuanya itu dimaksudkan supaya kita ini yang adalah kepunyaan Allah. Kata ayat 17, kita ini semakin diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saya sudah terangkan minggu lalu di KPK, ya, materi KPK. Semua dari saudara, termasuk yang belum ber-KPK, dengar kabar baik ini. Kita ini diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bukan karena kita yang baik, tapi karena firman Allah yang diilhamkan oleh Allah itu yang baik. Sehingga membuat kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena Dia Allah yang baik. Firman Allah yang menasehati, yang menyatakan kesalahan kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita dalam kebenaran. Itu yang membuat kita jadi baik. Hari ini, kalau saudara lihat mengatakan bahwa keadaan tidak semakin baik, saudara punya andil untuk bisa melakukan perbuatan yang baik, sehingga semuanya jadi baik. Saudara punya andil karena saudara diperlengkapi. Bagaimana caranya saudara diperlengkapi? Saudara diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah, ini penting. Saya ingin jelaskan, saya ingin naik 2 ayat lagi, ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 dari 2 Timotius 3. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau, apa saudara? Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, truth, kebenaran. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara, tulisan firman Tuhan yang kita baca, itu bukan hanya kita baca dalam liturgi. Oh, karena kebaktian jadi baca firman, bukan. Tapi tulisan yang diilhamkan Allah itu membuat kita semakin diperlengkapi untuk perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kalau saudara lihat di ayat 16, diilhamkan itu sebetulnya bukan digambarkan sebagai ting ada lampu yang menyala, bukan. Tapi inspiration itu sebenarnya dikatakan begini, God breathed, dihembusi oleh Allah. Dihembusi oleh Allah. Theopneustos. Dihembusi oleh Allah. Dan kata dihembusi oleh Allah itu cuma ada di ayat ini. 16. Ya. Kalau minggu lalu kita belajar ada satu kata Yunani yang cuma dipakai di ayat 17, ya. Nah, sekarang kita belajar bahwa ada satu kata yang cuma dipakai di ayat 16. Theopneustos. Artinya God breathed. Ya. Itu benar-benar dihembusi oleh Allah. Oleh karena itu, ayo terus renungkan firman Tuhan. Dalam situasi apapun, pegang kebenaran firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang ketika situasi tidak mendukung, itu justru kesempatan bagi kita untuk dengan yakin tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri contoh yang sangat sederhana, karena memang saya terbatas dan juga saudara tidak perlu untuk dibingungkan. Abraham, ketika dia dijanjikan oleh Tuhan akan punya keturunan. Ya. Kamu akan punya anak. Kapan? Tidak mungkin. Tapi Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia tidak masuk akal bagi Abraham. Tidak bisa. Bahkan ketika Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dikatakan bahwa tahun depan aku akan datang lagi dan istrimu Sarah akan mengandung. Sarah dikatakan tertawa. Entah mungkin tertawanya kaget atau tertawa apa, tapi tertawa karena kok bisa? Bagaimana bisa? Tapi kalau kebenaran itu tetap dipegang, saudara lihat, kebenaran itu akan tergenapi. Semua firman yang saudara baca, itu akan tergenapi. Dan kebenaran firman itu bukan hanya sebatas tulisan yang kita lihat. Tapi kita tahu tadi bahwa firman ini dihembusi oleh Allah. Maka Allah sendiri juga akan berbicara pada hati kita. Dan Allah juga akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata atas situasi hidup kita. Karena yang kita baca adalah firman. Sebab kalau tidak diisi dengan firman, maka yang keluar yang lain. Kalau air minum, botol air minum saudara-saudara isi dengan air, ketika saudara keluarkan, isinya yang keluar adalah air. Tapi kalau saudara isi botol minum saudara dengan kerikil, maka yang keluar ketika saudara buka adalah kerikil. Nah, ketika kita isi dengan firman, ketika kita terus isi dengan firman, maka setiap keadaan yang ada di depan kita, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Ingat saudara, kita semua ini bukan diperlengkapi untuk hidup sengsara, atau bahkan lebih parah lagi tidak diperlengkapi dan hidup sengsara. Sengsara di sini bukan cuma ekonomi ya, oh enggak, salah besar kalau saudara menganggap sengsara itu hanya masalah ekonomi. Sebab banyak orang yang secara ekonomi tidak sengsara, tapi hatinya sengsara karena anaknya hilang, anaknya tidak takut akan Tuhan, anaknya mengkhianati dia. Sengsara itu banyak. Tapi ketika kita pegang firman,
Dia Allah yang bisa mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Kita ucapkan itu. Tuhan, aku ini diperlengkapi untuk perbuatan baik. Aku tidak diperlengkapi untuk perbuatan jahat. Aku tidak diciptakan untuk hidup sengsara. Oleh karena itu aku perkatakan dalam nama Yesus, Engkau telah mengubahkan ratapanku menjadi tarian dalam nama Yesus. Perkatakan firman. Nah, dari mana saudara bisa mengatakan firman? Kalau saudara membaca firman. Dan di situ saudara semakin dimantapkan, semakin diyakinkan bahwa saudara diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Puji nama Tuhan, saudara, pagi hari ini saya tidak akan perpanjang. Biar kita terus dengan tekun merenungkan firman. Seolah-olah sepertinya ini adalah oksigen bagi kita. Kalau kita tidak merenungkan firman kayaknya tidak bisa nafas. Ya, sehingga kita ini terus gandrung kepada firman. Karena ini Tuhan sendiri yang berbicara pada kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa kami semua diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Dan biar firman-Mu yang adalah kebenaran, yang terus senantiasa memperlengkapi kami, boleh kami renungkan senantiasa. Sehingga kami Tuhan tidak tersesat. Dan ketika kami menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, kami punya kebenaran yang bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.